Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisi Saumi. Saya dari Universitas Dian Nusantara dengan nomor induk mahasiswa 211221158. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri adalah dasar ideologi bagi negara Indonesia, di mana Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta dengan panca artinya 5, sedangkan sila artinya asas atau prinsip. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana Pancasila terdiri dari 5 poin, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai yang kebenarannya diakui dan menimbulkan tekad untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia yang memberi kekuatan hidup bagi bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia dan adil dan makmur. Nah, nilai sendiri adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan juga berguna bagi kehidupan manusia. Sifat-sifat menurut Daroso dalam Siregar dan Nadiroh 2016 adalah salah satunya yaitu nilai berfungsi sebagai daya dorong dan manusia adalah pendukung nilai sehingga manusia bertindak berdasarkan apa yang didorong oleh nilai yang diyakininya. Nah, sekarang kita masuk ke pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, di mana penerapan dan pelaksanaan di masyarakat, Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa. Maka, ia diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup ketatanegaraan. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku orang Indonesia masing-masing dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan nusa bangsa Indonesia, kekuasaan dan pemerintahan negara, yang terakhir adalah negara sebagai kesatuan dalam rangka realisasi kesejahteraan. Lalu, Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Lalu terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga memiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi, kelima sila yang merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah pula itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari memang sangatlah penting. Namun kenyataannya yang terjadi sehari-hari di kehidupan masyarakat banyaklah yang berbeda atau tidak sepadan dengan adanya nilai-nilai Pancasila. Seperti yang pertama saya akan contohkan nilai ketuhanan, di mana banyak sekali terjadi penistaan agama di Indonesia. Sepanjang tahun 1965 sampai 2017, di Indonesia terdapat 97 kasus penistaan agama. Di antaranya 76 perkara diselesaikan melalui persidangan atau jalur hukum, dan sisanya di luar persidangan. Hal ini menjelaskan bahwa kurangnya implementasi nilai ketuhanan di Indonesia sudah berlanjut sejak lama. Bahkan beberapa di antara kasus-kasus hukum penistaan agama yang mendapatkan sorotan di media cukup intensif karena kasusnya sebesar itu. Nah, nilai yang berbanding terbalik dengan nilai kemanusiaan di Indonesia salah satunya adalah rasisme, di mana banyak sekali terjadi rasisme di Indonesia, berbagai macam hinaan dan stereotip terhadap warna kulit, bentuk fisik, diskriminasi di sekolah, di tempat kerja, di pengadilan, bahkan diintimidasi oleh aparat keamanan. Banyak orang di seluruh dunia, khususnya Indonesia, didiskriminasi hanya karena warna kulitnya yang berbeda. Merebaknya protes anti rasisme seperti Black Lives Matter, Papuans Lives Matter, dan yang terkini Stop Asian Hate adalah akumulasi kemarahan terhadap diskriminasi rasial yang melanggar hak orang sejak berabad-abad lalu, yang menyebabkan berbagai kesenjangan yang merugikan sampai sekarang. Hal ini masih menjadi masalah serius yang belum terselesaikan di Indonesia.
Tentu saja, hal ini berbanding terbalik dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga adalah keegoisan oknum pemerintahan Indonesia, di mana hal ini sangat bertentangan dengan nilai persatuan seperti yang dijelaskan di sila ketiga. Dari dulu bahkan hingga saat ini, kita masih bisa belajar bagaimana egoisme orang Indonesia dan pelaksanaan etika dalam berpolitik. Korupsi misalnya, dari tahun ke tahun pasti ada saja kasus korupsi di negara ini. Bahkan sejak tahun 2012 kasus korupsi terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini semakin menjelaskan betapa egoisnya dan tidak beretikanya oknum-oknum pemerintahan di Indonesia. Nah, yang selanjutnya ada budaya main hakim sendiri, di mana hal ini sangat bertentangan dengan nilai kerakyatan. Budaya main hakim sendiri pada zaman sekarang ini seharusnya pola pemikiran masyarakat sudah terbuka dalam menyikapi suatu masalah. Namun, kita masih menemukan beberapa kasus main hakim sendiri di Indonesia. Memang pada zaman dulu kita mengenal budaya seperti ini, seharusnya kita sekarang untuk bisa lebih memperbaiki budaya buruk ini. Tindakan main hakim sendiri dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk perseorangan ataupun kelompok, tidak memandang jabatan, aparat negara, ataupun ia seorang penegak hukum sekaligus. Apabila ia mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, maka dapat dikatakan tindakan tersebut adalah main hakim sendiri. Dan ini sangat bertentangan dengan nilai kerakyatan. Yang terakhir ada penyalahgunaan wewenang. Saat ini pembentukan disiplin, etika, dan moral harus ditingkatkan pejabat pengambil keputusan karena sangat diperlukan untuk menangkal kebijakan yang diambil penuh dengan nuansa kepentingan pribadi atau diri sendiri atau kelompok dan golongan. Karena seringkali terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan yang disebut abuse of power. Perwujudan tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan tersebut sebagian besar berdampak pada terjadinya korupsi, kolusi, dan juga nepotisme atau KKN. Hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan nilai keadilan atau sila terakhir. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Semoga kita bisa menjadi masyarakat yang mampu mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.